ada beberapa isu yang masuk ke saya dan menjadi perhatian saya dan tentunya masyarakat. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Selamat tahun baru dulu Pak Mahfud. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2026. Seperti yang Pak Mahfud sebutkan tadi, Ya. ada banyak isu yang disorot masyarakat di awal tahun baru, Pak. Ya, tetapi sebelum ke Pak Mahfud, saya mau nyapa dulu ke netizen. Ada beberapa case yang mau kita bahas, yang ini semua jadi sorotan publik dan juga Anda tanyakan di kanal Pak Mahfud soal sidang Nadiem Makarim, kemudian soal KUHP yang baru pemberlakuannya, lalu kemudian tentang teror kepada influencer, itu semua akan kita bahas di episode kali ini. Saya ingin mengingatkan pada Anda bahwa kalau Anda merasa bahwa diskusi atau pandangan-pandangan Pak Mahfud ini bermanfaat, silakan Anda share dan subscribe, ya. Subscribe dan dengan kehadiran Anda maka kanal ini akan makin eksis dan Anda bisa menyimak kapan saja. Pak Mahfud, saya kembali ke Anda. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak. Tentang sidang Makarim dulu deh, yang terbaru, Pak. Ya, kenapa? Sidang Nadiem Makarim. Ada beberapa yang disorot publik dari situ. Nomor satu soal sidang yang dikawal oleh TNI, Pak. Biasanya kan polisi yang mengawal. Ya. Ini TNI mengawal di tengah-tengah secara demonstratif, lalu diingatkan oleh hakim. Ya. Yang kedua soal terdakwa yang dibatasi untuk berbicara ke media. Rame juga. Ini sebelum masuk ke substansi, Pak. Kira-kira menurut Pak Mahfud, yang pertama dulu deh. Pak Mahfud nggak kaget melihat TNI mengawal sidang seperti kemarin itu? Ya, agak kaget juga karena bagi saya itu rasanya baru pertama ya. Saya tidak tahu orang lain apa pernah melihat ada sidang pengadilan kok dijaga oleh TNI dan berdiri di depan pula kan. Persis. Di hadapan hakim lalu di depan para pengunjung gitu. Kalau standarnya kan pengamanan itu oleh polisi pada umumnya. Tetapi kalau ketentuan internal pengadilan itu ada Perma nomor 5 tahun 2020, di situ disebutkan pengamanan pengadilan itu menurut pasal 10 ayat 5 itu dilakukan pengaman internal pengadilan. Perma nomor 5 tahun 2020. Pengamanan dilakukan oleh PAM internal. Nah, lalu ada pasal 10 ayat 6 ya, tetapi untuk hal-hal yang menarik perhatian umum bisa itu yang mengamankan Polri dan atau TNI asal dikoordinasikan dengan pengadilan. Asal dikoordinasikan dengan pengadilan? Iya, di situ begitu. Di Perma itu, Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020. Dan biasanya agak spesifik dengan kasus seperti terorisme, Pak Mahfud, iya, bukan korupsi. Yang gitu, menarik perhatian umum. Ya. Korupsi menarik tetapi tidak membahayakan, tidak menimbulkan kerusuhan. Kalau terorisme, pembunuhan berencana dan bisa menarik. Kalau korupsi biasanya menarik perhatian tapi tidak membahayakan juga ya. Bisa cukup pengamanan internal. Kalau terpaksa ya polisi. Di situ memang ditulis dan atau Polri. Kalau begitu kemana arahnya? Tarik ke atas, ke undang-undangnya. Menurut undang-undang Kepolisian Republik Indonesia pengamanan itu hanya dilakukan oleh Polri. Bisa TNI masuk atas permintaan Polri. Itu standarnya. Di undang-undang. Di undang-undang kejaksaan juga begitu. Ya, kejaksaan bisa meminta pengamanan hanya kepada Polri. Ya kan? Hanya kepada Polri. Kalau memang Polri merasa kurang mampu, Polri bisa minta ke TNI. Ya. Nah, tapi kemarin kan ya, jadi rame Pak Mahfud, dan kenapa saya tanyakan karena beda dibanding yang kita saksikan selama ini. Wilayah-wilayah yang selama ini polisi yang mengawal, sekarang TNI seperti kemarin di persidangan ini. Iya, di persidangan itu sampai hakimnya kaget. Ini siapa? TNI. Iya, ini teman-teman TNI dari mana? Nah, saya pengen nanyakan Pak. Saya pengen nanyakan biar Bapak lihat ya, biar pemirsa menyaksikan juga ya. Ini videonya nih. Rekan TNI dari mana ya? Bisa ya? Mungkin bisa berposisi dengan berdiri situ Pak. Bisa menyelesaikan Pak. Bisa mundur. Bisa menyelesaikan Pak ya. Bisa lebih mundur lagi Pak. Nanti pada saat tidak ditutup, dia tidak terganggu dengan rekan-rekan media itu ya. Terima kasih. Kalau aturan standarnya kan harus PAM internal, pengamanan internal yang ada di pengadilan sendiri gitu. Memang tugas pengadilan tuh
kan hakim itu mengatur pengamanan di pengadilan itu bisa PAM internal, bisa dia minta ke TNI atau Polri. Tugas jaksa itu ya mengamankan terdakwanya agar tidak lari, agar tidak diserang orang dan sebagainya. Itu di situ. Memang jaksa harus mengamankan terdakwa. Memang gitu ya? Terdakwa, tapi dia tidak boleh ngajak TNI, ngajak apa. Meskipun yang kita lihat di berita itu kan jaksanya juga kaget ketika ditanya ini Bapak ngajak TNI, nggak tahu saya gitu kan, kaget juga. Nah itu siapa yang mengkoordinasikan itu kan? Nah saya kira ini harus menjadi perhatian kita agar TNI tidak terlalu masuk ke hal-hal yang memang menjadi wilayahnya sipil, wilayahnya polisi kalau keamanan, bahkan wilayah institusi yang bersangkutan soal pengamanan internal kan sudah ada peraturan Mahkamah Agung. Itulah kalau soal jalannya persidangan. Ya, yang kedua Pak, soal orang juga kaget karena Nadiem yang mau bicara gitu, sambil jalan harus terpaksa bicara dan ditutupin oleh beberapa pejabat. Ya ada jaksa, ada TNI segala macam menutupin. Itu memang ada hak jaksa untuk menghalangi terdakwa bicara, Pak Mahfud? Mungkin alasannya untuk pengamanan, untuk apa, tetapi itu tidak boleh karena yang bersangkutan kan ingin ngomong waktu itu, ya. Itu pelanggaran sebenarnya terhadap hak untuk mengimbangi opini publik dan memberi pengertian kepada publik menurut versi dia. Sidang itu kan terbuka untuk umum. Sesudah itu tidak tertutup untuk berbicara. Silakan bicara. Silakan bicara. Nanti sesudah di tempat lain juga ingin bicara, kalau ada kesempatan bicara. Kalau itu kan di tempat umum kan bisa aja bicara. Tapi kita melihat memang lalu dibatasi oleh jaksanya dengan berbagai alasan. Harusnya nggak boleh, diberi dong kesempatan. Kalau jaksa berbicara tentang kesalahan terdakwa itu di samping sidang pengadilan, dia bicara di konferensi pers, masa terdakwanya nggak boleh dibicara untuk mengimbangi? Kalau mau fair seharusnya biarinlah Nadiem bicara gitu. Nah mudah-mudahan ini kan baru sidang pertama ya. Saya mau nunjukin aja ke videonya Pak. Kita lihat videonya nih. Ya, bagaimana ketika Nadiem bicara, lalu pengacaranya protes Pak Mahfud. Pengacaranya Nadiem protes. Gojek bersama Bapak. Gojek bersama Bapak. Driver bersama Bapak. Tanggapan Pak. Dia bisa tanya Pak. Tanggapannya Pak. Tanggapannya gimana Pak? Dia berbicara. Dia punya acara dengan hak asasi manusia. Ya benar. Stop. Bapak Nadiem. Pak Nadiem. Pak, kata-katanya Pak, tanggapannya Pak. Tanggapannya Pak. Tanggapannya Pak. Bapak Nadiem. Pak, tanggapannya Pak. Pak Nadiem. Semangat. Ya Pak. Pak ini nggak boleh ngomong ya Pak ya? Harusnya boleh ngomong. Kenapa nggak boleh ngomong Pak? Pak Yusuf. Boleh ngomong itu hak asasi dia. Dia mau ngomong. Iya dia mau ngomong. Oh. Dia main kasar ini. Hak asasi dia yang dilanggar menurut pengacaranya. Iyalah. Pokoknya Nadiem itu punya hak untuk bicara. Siapapun keluar dari sidang kan biasa toh, keluar bicara apa saja, tidak dihalangi gitu. Asal jangan melakukan tindak pidana baru misalnya memfitnah atau apa, itu kan lain. Tapi kalau menjelaskan posisi dia dan kasus dia, itu memang hak dia. Karena opini publik juga udah melebar yang dari kejaksaan kan. Nah yang dari dia apa? Ya kita masyarakat harus mendengar juga. Menurut Pak Mahfud, dari dakwaan terhadap Nadiem dan juga pembelaan Nadiem kemarin, apa pandangan Pak Mahfud? Substansinya banyak sekali ya karena tebal sekali Pak. Saya baca. Saya sedikit saja. Pertama tentang substansi, di mana tadi Nadiem mengatakan saya dituduh merugikan keuangan negara 809 M. Padahal saya tidak menerima sepeser pun uang itu. Kata Nadiem tadi iya begitu. Kan? Iya. Silakan lihat rekening saya dari mana saya pernah dapat, enggak ada. Saya malah rugi kan gitu itu ya. Jadi menteri malah rugi, kekayaannya turun, kesempatan mendapat saham enggak bisa. Nah begini, kalau dalam hukum pidana itu orang dianggap korupsi itu tidak harus menerima keuntungan sendiri. Itu sudah banyak. Di dalam undang-undang itu disebut barang siapa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi. Oleh sebab itu kalau Nadiem merasa tidak, nanti buktikan saja apakah ada korporasi yang diuntungkan oleh kebijakannya itu. Kalau betul ada korporasi yang diuntungkan,
Kemudian apakah betul dia punya mens rea untuk itu? Kalau betul, Google diuntungkan oleh itu. Tapi Nadiem tidak punya mens rea karena menurut undang-undang dia kan pelaksanaan itu urusan bawah, ya kan? Bukan urusan Nadiem, itu urusan bawahan dan sudah ada panitianya. Buktikan bahwa dia tidak mempengaruhi ini. Itu bebas. Harus ada mens rea-nya dulu? Iya, harus ada mens rea-nya dulu. Kalau soal tidak rugi memang hampir semua orang yang itu percaya bahwa Nadiem. Iya. Saya percaya Nadiem rugi menjadi menteri. Yeah. Mungkin ratusan miliar, triliunan bahkan mungkin ya dari seharusnya 5 tahun dia yang kehilangan dapat. itu ya. Dia kehilangan. Dia enggak pasti enggak punya atensi lah untuk ngambil itu. Tapi ingat ini hukum. Di dalam hukum itu orang menyebabkan korporasi atau orang lain yang untung dia dianggap korupsi juga kecuali tidak ada mens rea. Seperti Tom Lembong itu tidak ada mens rea kan. Yeah. Kalau siapa Ira yang BUMN itu malah menguntungkan korporasi kan, meskipun salah mens rea-nya tidak ada pada waktu itu. Kalau ini kita lihat nanti, biar jaksa yang menjelaskan itu. Lalu yang kedua memang ada fakta-fakta yang hilang dari jaksaan, dari dakwaan jaksa itu apa sih fakta yang hilang? Misalnya dulu disiarkan bahwa Nadiem mempunyai grup WA yang apa namanya intensinya itu adalah untuk mengambil keuntungan sebelum dia jadi menteri. Jadi ada grup WA katanya kata kejaksaan Mas Menteri. Sebutan Mas Menteri. Nah itu ternyata kan tidak muncul kemarin. Di dakwaan Pak? Di dakwaan saya lihat tidak ada. Melihat itu ya. Karena itu konon memang tidak ada sehingga lalu orang berpikir gimana ya, kok di dakwaan beda dengan faktanya? Ya fakta yang diungkapkan di dakwaan dengan apa yang diumumkan ketika menangkap. Sama dengan Pertamina kan? Pertamina katanya minyak oplosan. Loh, kok di dalam dakwaan tidak ada minyak oplosan? Gitu. Ya bagi saya ya, apakah boleh jaksa melakukan itu? Boleh. Ketika mengumumkan oplosan ternyata sudah diperiksa ada temuan lain yang juga korupsi juga. Artinya sama-sama dugaan korupsi gitu ya? Sama dugaan korupsi. Boleh saja, tapi tetap aja aneh, ceroboh. Lu dulu dakwanya oplosan, kok sekarang nggak ada oplosan itu. Ternyata didugaan penyalahgunaan kontrak yang sudah dikonsultasikan dengan KPK. Sudah dikonsultasikan dengan BPKP. Dan ada suratnya, surat konsultasi itu bahwa bukan menganggap benar, tapi tidak menemukan kesalahan. Silakan kan gitu. Yang Nadiem kan juga. Dia sudah di dalam dakwanya itu ketika melakukan ini, yang didakwakan ini, dia sudah didampingi oleh kejaksaan resmi. BPKP juga? BPKP juga memberi surat keterangan resmi bahwa BPKP waktu itu membuat surat keterangan tidak ada pelanggaran. Kok sekarang di dalam hitungannya ada pelanggaran gitu. Nah yang seperti itu agar tidak terjadi kezaliman, itu supaya dikelirkan nanti oleh jaksa dan diputus dengan seadil-adilnya oleh hakim. Saya tetap pro pemberantasan korupsi. Kalau korupsi siapapun sikat, tapi kalau tidak korupsi jangan dong. Kita berbaik-baik aja hidup di negara tercinta ini. Itu Mas Rizal. Oke, ada Pak. lagi? Saya lanjut sekarang kepada yang Pak Mahfuz sebutkan tadi bahwa KUHP dan KUHAP mulai berlaku lagi. Yang baru mulai berlaku pada 2 Januari ini. Ada banyak sekali catatan publik tentang itu Pak Mahfud dan nadanya rata-rata kritik Pak. Rata-rata kritik entah itu dari kalangan kampus, dari kalangan aktivis, ada pakar hukum pidana, ada aktivis ya mengatakan ada 2 hal yang saya catat Pak. Nomor 1 bahwa pasal-pasal ini banyak sekali yang karet dan mencederai kebebasan berekspresi atau berkumpul. Lalu juga ada soal ketidaksiapan ya aparat penegak hukum di lapangan kalau ini sekarang sudah jalan dan itu dikhawatirkan akan memunculkan masalah nanti. Gimana Pak Mahfud melihat? Ya begini, kita harus hargai dulu ya upaya pemerintah ini seperti dikatakan Menteri Koordinator Hukum dan IMEPAS Pak Yusril, berlakunya KUHAP dan KUHP baru itu menandai berakhirnya hukum-hukum kolonial, ya kan? Ya. Kita hargai itu meskipun itu kurang sepenuhnya tepat karena hukum kolonial yang sekarang berlaku masih banyak. KUH Perdata misalnya, kan kolonial masih sekarang. KUH Dagang misalnya. Lalu ada ICW, Indische Kontabiliteit Wet, hukum keuangan negara. Dasarnya kan masih
Belanda semua. Masalah keamanan di berbagai daerah itu banyak sablat masih pakai yang lama. Jadi tidak otomatis menghentikan hukum kolonial ini ya? Kolonial. Tapi kalau di bidang hukum pidana Pak Yusril benar. Artinya kita harus sambut baik berlakunya KUHP dan KUHAP itu. Gitu ya. Karena misalnya KUHP, itu bayangkan Mas Rizal dibentuk panitianya itu untuk melaksanakan politik hukum nasional. Politik hukum nasional itu kan mengatakan begini, selama belum ada undang-undang yang baru sesuai dengan undang-undang dasar ini, maka berlaku hukum lama. Nah, hukum lama ini kan harus dicoret di dalam politik hukum nasional kita. Dan itu sudah dimulai tahun 63, 8 tahun sesudah Indonesia merdeka dibentuk kajian-kajian pembaruan hukum pidana dan baru selesai tahun 2023 awal, ya kan? Nah, baru 2023 awal. Nah itu menurut saya harus disambut baik dengan segala kekurangannya. Kalau nunggu semua rakyat Indonesia setuju kan tidak mungkin. Itu kan sudah ditunda beberapa kali kan. Tahun 2019 sudah mau diundangkan di demo. Sebelum itu tahun 2017 di demo lagi karena ada soal LGBT, tunda. 2019 sudah final, ditunda lagi. 2023 harus diundangkan dengan segala kekurangannya. Artinya dengan segala risiko pemerintah mengambil ini untuk memberlakukan gitu. Harus diacungi jempol. Berhasil. Yang sudah 57 tahun diperjuangkan berhasil diundangkan. Ada yang salah? Pastilah. Tidak semua undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Ya nanti proses lagi. Satu bisa legislative review. Ini keliru, ubah. Atau judicial review. Kalau itu bukan sekedar keliru, tapi salah, tidak konstitusional, ada Mahkamah Konstitusi. Sama juga KUHAP. Kalau kita mau bicara juga, ya harus disambut baik, karena dulu kita kan KUHAP-nya dulu HIR. Ya zaman Belanda tuh HIR. Itu kemudian baru bisa diganti pada tahun 81 dengan Undang-Undang Nomor 8. Wah itu lalu diumumkan karya agung nih, Undang-Undang Nomor 881 sudah jebol hukum kolonial Belanda yang sewenang-wenang hukum acaranya. Nah sekarang sesudah jalan sejak tahun 81 sampai tahun 2025 itu banyak kekurangan-kekurangan, terutama penyiksaan-penyiksaan dan hak-hak terdakwa. Dulu misalnya orang masih dalam penyelidikan, bahkan penyidikan gitu ya, tidak boleh didampingi pengacara atau kuasa hukum yang aktif. Boleh didampingi, tapi tidak boleh ngomong. Cuma mencatat nanti untuk keperluan sidang di pengadilan. Nah sekarang ini yang baru, sudah memberi perlindungan. Pertama, kalau orang masih diselidiki, tidak boleh ditangkap. Bagus kan? Kalau sebelumnya kan orang masih diselidiki, tangkap dulu sebelum lari. Sekarang kalau masih diselidiki, tidak boleh ditangkap. Kalau masih dalam penyelidikan, masih diselidiki, sekarang ini misalnya diperiksa, didampingi pengacara. Apalagi kalau sudah penyidikan, dampingi pengacara, dan pengacaranya ikut bicara di situ. Sudah mulai aktif. Itu kan satu kemajuan ya. Kemudian ada beberapa hal yang meskipun mungkin berisiko, yang itu yang harus kita laksanakan hati-hati. Hal-hal baru misalnya soal restoratif justice, ada plea bargaining dan sebagainya. Tapi intinya saya ingin mengatakan, mari kita sambut nih KUHP dan KUHAP yang baru. KUHP kan KUHAP baru, dan kalau ada yang tidak cocok, ada yang mau misalnya, ini salah, ini melanggar HAM. Misalnya apa saja saya tidak tahu, mungkin Mas Rizal mencatat beberapa hal. Itu bawa aja ke MK atau usulkan secara resmi dengan naskah akademik ke DPR dan pemerintah agar diperbarui. Kan teorinya di mana-mana di dunia itu, hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Tidak ada hukum itu statis. Nah kalau sekarang masyarakatnya seperti itu, menginginkan seperti itu, ya kenapa apa dong hukumnya diubah? Kenapa malu-malu? Tetapi juga tidak usah terlalu latah ya.
setiap masyarakat protes berubah, masyarakat tuh yang mana dulu kan gitu kan? Kan banyak yang protes asal protes juga, tapi nggak punya alternatif. Nah soal protes Pak Mahfud, kan Bapak mengatakan dan pemerintah juga mengatakan silakan ajukan judicial review ke MK. Kita menghitung Pak, dalam 2-3 hari pemberlakuan itu sudah 8-9 kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Saya bacakan Pak, ada soal pasal 486 dan 618 itu soal penggelapan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ada 13 mahasiswa menggugat soal pasal tentang demo, itu pasal 256. Ada 11 mahasiswa menggugat tentang ateisme, pasal 302. Ada 12 mahasiswa yang menggugat penghinaan presiden, pasal 218. Ada 11 mahasiswa menggugat pasal zina, pasal 411. Ada 8 mahasiswa menggugat hukuman mati, pasal 100. 9 mahasiswa menggugat pasal penghinaan pemerintah lembaga, 240. Lalu ada karyawan bank yang menggugat pasal korupsi 603 604. Terus sejauh ini ada satu soal KUHAP Pak. Meskipun KUHAP ini baru, itu pasal 16, 19, 22 tentang penyelidikan. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi melihat fenomena seperti ini, apa yang menjadi catatan Pak Mahfud? Kalau saya melihat ya, sejak adanya MK, memang hampir tidak ada satupun undang-undang itu yang tidak digugat. Semuanya ada aja. Kalau sudah benar gitu dicari ini komanya salah gitu. Oh ini harusnya sebagai bukan dengan gitu. Tapi sebagai undang-undang yang baru berlaku 2-3 hari dengan sekian banyak 8 kelompok penggugat ini, menurut Pak Mahfud gimana? Ya enggak apa-apa karena materinya sudah lama beredar kan. Iya materinya sudah lama beredar, cuma baru diundangkan. Ketika disetujui di DPR kan sudah lama, orang sudah mencatat dan tidak akan berubah. Jadi ya diberlakukan 2-3 hari langsung diundangkan karena memang perlu nomor untuk langsung diuji karena memang perlu nomor diuji itu ke MK, nguji semua orang sudah mencatat, nguji sudah ada nomornya, dimasukkan 2-3 hari, tidak apa-apa. Bahkan Mas Rizal kalau bicara jumlah penggugat yang banyak. Waktu zaman saya ketua MK tuh tahu enggak, penggugat undang-undang penodaan agama itu 64 komunitas dan perorangan. Kelompok penggugatnya? 64? Iya, subjeknya 64. Ada NU, Muhammadiyah, dan macam-macam ormas, LSM, LBH, macam-macam gitu, yayasan. 64 waktu itu. Enggak apa-apa banyak gitu. Tapi sebenarnya kan kita bisa fokus waktu dari 64-nya apa sih masalah pokoknya? Dikelompokkan aja mungkin cuma 3 hal ini. Dilihat yang prioritas Pak ya, kan fokus gitu. Jadi enggak apa-apa. Bahwa kan dulu saya masih ingat ya, ketika APBN itu tahun 2010 atau 2011 gitu ya. APBN pada waktu itu di dalam proyeksi anggarannya akan menaikkan harga BBM. Rakyat protes. Waktu Pak SBY. Begitu undang-undang itu dibicarakan di DPR, Pak Yusril sudah ngajukan judicial review. Saya ngugat undang-undang. Belum ada nomornya, belum diundangkan. Pak Yusril yang ngajukan soal harga itu. Gitu. Belum ada nomornya ya? Belum ada. Saya masih ingat betul. Loh, Pak Yusril kok ngajukan sesuatu yang enggak ada nomornya gitu kan. Saya berpikir apa sih ini gitu. Ya, oke lah itu peristiwa. Tapi saya ingat betul, belum ada nomornya sudah padahal Pak Yusril yang buat undang-undang MK kan, harus namanya undang-undang. Kalau belum ada nomornya kan bukan undang-undang, gitu. Tapi waktu itu memang saking semangatnya Pak Yusril untuk menggugat. Waktu itu Pak SBY dalam tekanan untuk tidak menaikkan harga BBM. Meskipun sesudah Pak SBY kemudian harga BBM naik turun, tidak pakai undang-undang lagi kan sampai sekarang. Jadi tidak apa-apa orang ngajukan begitu. Sekarang mari kita bicarakan apa masalah substansinya yang menurut Pak Rizal memang perlu diuji. Oke Pak, saya ambil beberapa Pak ya. Dari 8 kelompok atau 9 kelompok yang menggugat itu, misalnya pasal tentang penghinaan presiden Pak. Penghinaan presiden. Pasal 218, penghinaan presiden dan wakil presiden. Ini pasal yang dulu Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan, tapi lalu dihidupkan kembali dalam aturan ini dengan menyebut ini sebagai sebuah delik aduan. Nah, Pak Mahfud melihatnya bagaimana dengan kaitannya dengan misalnya kehidupan demokrasi kita sekarang? Ya kalau melihat sejarah perkembangan hukum kita tentang kebebasan berpendapat kan,
sebagai negara demokrasi konstitusional, pada saat itu MK sudah memutuskan bahwa tidak ada penghukuman, tidak ada kriminalisasi atau pemidanaan terhadap orang yang mengadukan kritik dalam bentuk unjuk rasa atau apapun. Bebas orang kritik negara demokrasi. Itu putusan MK, sehingga beberapa pasal di dalam hukum pidana yang dulu dikenal sebagai hadzai artikelen, pasal-pasal karet yang bisa kalau ke ini tidak dihukum, kalau ini dihukum karena lawannya dan seterusnya, padahal ini mengatakan yang sama kepada orang lain dibiarin. Itu namanya hadzai artikelen. Nah, lalu dicabutkan oleh MK. Nah, sekarang dimasukkan lagi, sesudah itu dicabut, mungkin pembentuk undang-undang, oh ini harus diatur nih. Bahaya nih kalau tidak diatur, bisa anarki orang, sembarangan, memfitnah orang, Nah, itu satu, kalau mau positifnya. Kalau mau negatifnya, oh yang buat undang-undang ini kan pemerintah bersama DPR, yang banyak sorotan dari masyarakat, gitu. Ingin dia tidak dikritik, aman, masukkan lagi aja pasal ini. Persis. Nah, gitu kan? Dan itu menurut saya bertentangan sebenarnya dengan konstitusi, memasang pasal itu. Tetapi bertentangan dengan konstitusi? Iya kan, itu kan hak asasi manusia. Konstitusi itu kan intinya hanya dua konstitusi itu. Satu, mengatur perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur sistem pemerintahan negara untuk melindungi hak asasi manusia ini. Ini malah pemerintahan negaranya malah meredusir hak asasi manusia. Sehingga menurut saya undang-undang ini keliru substansinya, dan MK sudah pernah menyatakan itu. Ketika Pak Jimli memimpin Mahkamah Konstitusi dulu, sudah mengatakan itu dengan tegas. Bahwa sekarang dimunculkan lagi, ya coba aja masyarakat adukan lagi ke MK. Mungkin benar pembentuk undang-undang ini bahaya kalau dibiarkan zaman sekarang ini musim medsos banyak, medsos yang liar, tidak ketua dan kemudian mempengaruhi masyarakat. Tapi mungkin juga benar masyarakat kita perlu kebebasan seperti ini. Nah, MK itu biasanya mengarahkan jalannya ketatanegaraan kita. Bagaimana MK menilai lalu memberi jalan tengah terhadap hal ini agar semuanya berjalan baik gitu. Oleh sebab itu kalau itu yang diajukan ke MK, saya setuju. Saya anggap layak. Gitu ya. Jawaban pemerintah selama ini, Menteri Hukum kemarin mengatakan kita harus bisa membedakan antara kritik dengan menghina. Apa dasar tolok ukur kita mengatakan bahwa seseorang itu mengkritik atau menghina, Pak? Dengan gampang kan kemana dia menghina? Iya. Iya, memang karena sulit membedakan antara pribadi dan kebijakan institusi. Itu tidak mudah memang dirumuskan. Oleh sebab itu kalau itu dibawa ke MK, nanti MK harus mengurai dong. Apa bedanya menghina dan mengkritik? Saya kira kalau itu sih literaturnya udah banyak. Tinggal menyaring kan MK. Begini loh kalau mau ngeritik. Tapi subjektivitas gini, hakim pemerintah masuk lagi, Pak. Kenapa? Misalnya begini Pak Mahfud. Sekarang nih wakil presiden kita nih Mas Gibran kan cukup banyak muncul di berbagai tempat di media massa kan. Karena dulu masuknya prosesnya dianggap bermasalah, lalu makin kesini tetap aja muncul pertanyaan orang, bahkan kadang-kadang cibiran dan hinaan mungkin. Nah, ada beberapa kasus yang muncul belakangan. Katakanlah Pak, yang kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi Pak, pertanyaan berikutnya adalah, oke, itu kasus Panji ya, yang karena peristiwanya sudah terjadi lalu dan sekarang baru berlaku tidak kena. Tapi kan berikutnya Panji nggak bisa begitu lagi dong. Orang jadi ketakutan untuk
membuat kritikan, sindiran seperti itu. Jadi makin ketakutan orang dengan. Memang ke depannya itu makanya saya setuju dibawa ke judicial review. Tetap iya kan, dibawa aja. Loh MK, Anda dulu mengatakan begini, kok sekarang muncul gini? Di mana nih titik temunya? Tolong dong carikan titik temu agar demokrasi dan ketatanegaraan berjalan secara konstitusional dan agar ini juga bisa, karena ini alasannya kan untuk membatasi hak asasi sesuai dengan undang-undang kan. Hak asasi itu kan bisa dibatasi menurut undang-undang. Nah ini undang-undang ini membatasi bahwa orang bilang begitu enggak boleh loh. Apa benar membatasi gitu? Nanti MK yang memberi tafsiran itu. Oke. Gitu aja. Jadi Pak Mahfud mendukung ini, kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya? Iya, tidak usah nunggu undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Kalau enggak setuju, ya sahkan aja nanti diuji lagi di MK. Kan ada proses-proses yang disediakan oleh konstitusi untuk melakukan. Ya, buat Anda yang menyimak dialog kita ini, saya mengingatkan kembali bahwa ada banyak pandangan-pandangan Pak Mahfud yang Anda catat sebagai sebuah pandangan yang penting untuk Anda ikuti. Karena itu saya sarankan Anda untuk ngikutin sampai selesai dan subscribe program atau tayangan kita ini. Saya lanjut lagi Pak Mahfud. Tentang pasal 240. Penghinaan terhadap lembaga negara. Kalau tadi Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah gitu, ini lembaga negara. Di situ disebutkan bahwa kalau ada penghinaan itu, maka yang bisa mengadukan, kan ini delik aduan, adalah pimpinan lembaga negara tersebut. Pimpinan lembaga negara. Jadi kalau misalnya anggota DPR, ya harus ketua DPR yang kira-kira gitu memahaminya Pak Mahfud. Pak Mahfud melihatnya seperti apa dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengatakan bahwa yang delik aduan itu harusnya individu. Masuk di teorinya dulu ya. Iya. Ada teori yang dikemukakan oleh Luqman namanya tentang ketatanegaraan. Ketika ditanya lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara itu adalah setiap institusi maupun orang yang bertugas untuk bekerja guna mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu lembaga negara itu semua lembaga sampai ke RT itu lembaga negara. Bahkan kata Luqman, pencuri sekalipun ketika dia menjalani hukumannya itu adalah lembaga negara. Ini teori ketatanegaraan. Semua karena apa? Karena pencuri pun ketika mau dihukum, saya ingin mencapai tujuan negara untuk ketertiban umum. RT, saya mencapai tujuan negara untuk melaksanakan pemerintahan. Itu lembaga negara. Artinya besar sekali dong kalau besar sekali. Oleh sebab itu, karena begitu besar, maka di dalam hukum itu ada istilah arti stipulatif dan arti umum. Lembaga negara dalam arti umum itu semua lembaga sampai tingkat RT. Gitu lembaga. Tapi arti stipulatif adalah apa yang disebut di undang-undang. Arti stipulatif itu? Iya, misalnya siapa sih pegawai negeri? Pegawai negeri itu adalah orang yang bekerja di kantor pemerintah. Itu kan arti umum di seluruh dunia. Tapi menurut Indonesia arti stipulatifnya pegawai negeri itu adalah warga negara Indonesia. Meskipun bekerja di kantor pemerintah, kalau orang asing bukan pegawai negeri. Meskipun dia pegawai di situ. Warga negara Indonesia berusia 18 tahun, digaji menurut Undang-Undang Nomor sekian. Itu arti stipulatif. Nah, untuk ini lembaga negara ada arti stipulatifnya. Menurut undang-undang ini stipulatifnya harus disebut karena lembaga negara itu banyak. Di Undang-Undang Dasar sendiri ada 8 ditambah dengan Komisi Pemilihan Umum, ya kan? Ditambah dengan Bank Indonesia, ditambah dengan TNI dan Polri, itu disebut semua. Itu semua lembaga negara. Lembaga negara. Tetapi lalu diberi arti stipulatif. Mahkamah Konstitusi telah membeli arti stipulatif. Tentang lembaga negara utama. Ada putusan MK soal itu? Ada putusan MK. Dulu zaman Pak Jimli itu bagus meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan kita. Pak Jimli waktu itu MK memutuskan begini, lembaga negara itu banyak, tapi nanti lembaga negara utama itu 1 presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu MPR, yang ketiga DPR, yang keempat DPD, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh BPK, ditambah 1 lagi yang disebut Auxiliary Constitution, Auxiliary Institution, lembaga pembantu, Komisi Yudisial masuk di dalam putusan. Jadi kayak masuk itu lembaga negara. Oleh sebab itu zaman Pak SBY itu kalau ada pertemuan
pimpinan lembaga negara 8 ini. Nah, jadi masalah Pak Mahfud, karena dalam penjelasan pasal itu itu menyebutkan lembaga negara tidak semua itu, Pak. Iya. Saya coba, ini bisa kita munculkan nggak? Kita coba, Pak Mahfud bisa lihat ya, Pak. Penjelasannya, Pak. Penjelasan pasal 240 itu yang menyebutkan yang disebut sebagai lembaga negara. Saya baca dulu Pak ayat 1-nya. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, yang dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya 5 Pak Mahfud, tidak termasuk yang Pak Mahfud sampaikan tadi BPK, KY. Gimana Pak? BPK, KY. Ya. Kalau menurut putusan MK, BPK, KY masuk. Masuk. Lalu ada lembaga negara yang tidak utama. Komisi Pemilihan Umum, ada kan? KPU. Bank Negara, Bank Sentral. BI Indonesia ya. dipimpin oleh sebuah bank sentral kan, Ya. itu BI. Itu lembaga negara tuh. Lalu kemudian TNI disebutkan, Polri. Di situ disebut. Tapi tidak utama. Kenapa tidak utama? Bahkan Pemda juga disebut. Oke. Pemda disebut di situ. Masuk tuh sebagai lembaga. Dalam konteks apa itu? Dalam konteks perselisihan tuh kalau sengketa kewenangan antara lembaga negara yang disebutkan di dalam undang-undang. Oke. Iya kan? Nah, ini disebut semua di undang-undang. Ya, Pemda, polisi, TNI, KPU. Kalau nggak salah Bawaslu juga ya, nggak tahu. One Team Press itu sama lembaga negara, cuma lalu MK menyebut 8 lembaga negara utama ini. Nah, ini lalu membuat definisi sendiri. Nah, ini bisa diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa hanya ini batasannya? Kenapa ini? Kenapa tidak BI juga? Kenapa tidak macam-macam lah kalau mau nyebut? Atau kita katakanlah lihat yang utama saja Pak Mahfud. Yang utama tadi itu berarti lembaga negara utama. Di sini yang kekurangannya adalah lembaga utama BPK sama KY Pak yang mestinya masuk ya. Iya, mestinya masuk itu kalau ikut Mahkamah Konstitusi gitu. Sebetulnya cuman sejak zaman Pak SBY kalau ada pertemuan pimpinan negara itu selalu 8. Presiden dan Wakil Presiden 1, Ketua MPR. Saya hadir terus beberapa kali sejak zaman Pak Taufik Kimas dan sebagainya itu. Ada 8 sampai ke KY selalu hadir. Gitu. Kalau sekarang nggak masuk. Nah, saya belum tahu, ini penjelasan ya? Iya, ini nggak bisa dijelaskan lagi ya, sudah penjelasan. Ini penjelasannya Pak Mahfud. Jadi menurut Pak Mahfud yang gini-gini harus biar diklarifikasi dengan Mahkamah Konstitusi karena itu menyangkut nanti soal pengaduan kalau terjadi delik misalnya adanya delik aduan itu siapa yang harus mengadukan kan di situ disebut saya lanjutkan, pimpinan lembaga negara. Soal delik aduan. Ini misalnya kita lihat kan katanya delik aduannya itu yang bisa mengadukan kalau presiden itu presidennya sendiri atau wakil presidennya sendiri yang tadi kasus Gibran. Nah, saya mencoba misalnya kan banyak sekali sekarang pejabat dikritik Pak. Menteri misalnya ketika kasus bencana di Sumatera kan banyak sekali menteri yang dikritik. Nah, apakah dengan begitu ketika saya mengkritik menteri maka juga bisa menterinya langsung mengadukan. Misalnya nih Pak, yang ramai kemarin itu Menteri Menko Zulhas menggotong beras. Pencitraan ini Pak Zulhas nih kira-kira. Kan dia bisa menggunakan itu misalnya kan itu karet, dia bisa mengatakan bahwa saya dihina. Dia bisa melaporkan, bisa kena 1,5 tahun. Kalau ikut DPR, penjelasan ini, ya menteri kan sudah disebut di situ. Ada di situ dan menteri. Iya. Artinya dia eksplisit masuk dalam pengertian stipulatif. Dia bisa mengadukan? Iya. Jadi, ya itu sebabnya maka harus dikaji ulang kan? Satu lagi Pak soal putusan MK. Kan putusan MK mengatakan bahwa yang bisa mengadukan hanya individu. Ini kenapa pimpinan lembaga Pak yang mengadukan? Ya kalau merasa institusinya yang terganggu, dibenarkan oleh undang-undang ini, meskipun kita tidak setuju tuh nantilah urusan judicial review ya. Tapi karena yang boleh mengajukan itu kalau yang dihina itu pemerintah sebagai institusi karena kebijakan dan sebagainya, itu yang harus mengajukan pimpinan institusinya. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa yang mengadukan delik aduan itu adalah individu kan Pak? Iya, ini berarti ini ada politikum baru bahwa delik aduan itu tidak lagi individu kan gitu. Kalau ini diikuti. Ya. Meskipun itu menyimpang dari dari idealita hukum kita itu sudah menyimpang. Tapi ini kan namanya, iya kan?
Kan harusnya kalau delik aduan pribadi, kenapa Persis. sekarang lembaga? Persis. Berarti ada politik hukum baru. Persis. Bahwa sekarang yang boleh mengadukan itu lembaga juga, tetapi pimpinannya. Ketika dulu TNI mengadukan Ferry Irwandi ke polisi, polisi kan tidak menerima karena Tidak bukan menerima. lembaga, harusnya individu yang mengadukan Ada kepada individu. polisi. Ini Ya, kan karena itu ada putusan MK begitu. Ini Betul. sekarang ada undang-undang mengatur gitu. Nah itu kan bertentangan tuh. Nanti biar ditengahi oleh MK. Lagi-lagi masalahnya cukup banyak Pak ya, karena itu harus Banyak, dibawa banyak. cukup banyak harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi nih untuk